Kasus dugaan aksi kekerasan yang dialami salah satu warga Nagari Padang Taro, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung berujung laporan ke polisi. Penyebab terjadinya kasus itu diduga karena adanya kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Adanya laporan masuk yang diajukan Purnama ke Polres Sijunjung pada 27 Maret 2024 lalu dikonfirmasi oleh Audrey Uliarta, istri Evan Rizal selaku terlapor. Ia menjelaskan awal terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh puluhan orang dari pihak pelapor terhadap suaminya. Aksi kekerasan berupa pengeroyokan oleh puluhan orang terhadap Evan Rizal di kebun sawit miliknya itu hanya gara-gara masalah sepele, di mana saat itu ia dan suaminya menanyakan terkait perbaikan jalan yang dilakukan Purnama selaku pelapor yang dianggap jadi penyebab masuknya binatang ternak ke kebun miliknya. Audrey menambahkan ia tak menyangka kalau adanya teguran dari suaminya itu mengakibatkan terjadinya keributan dan kesalahpahaman yang berujung terjadinya dugaan pengeroyokan oleh puluhan orang kepada suaminya. Awal mulanya kan nih Bapak Ipur Purnama namanya, alias Ipur nih benerin jalan di sini. Ini jalan yang dia buat nih ditumpuknya di sini. Tuh sama tingginya sama pagar. Pagar kebun kami tuh di sebelah situ kebun kami. Iya. Jadi masuklah binatang. Sebelumnya memang suami saya ini nggak dipikirnya bakal dibenerin lagi nanti ulang. Dibiarin aja dulu udah sampai seminggu, lebih dari seminggu. Akhirnya tuh nggak dibenerin juga, alatnya udah pergi lagi, nggak di sini lagi alatnya, udah pindah alat beratnya tuh. Pindah terus besok paginya dilihatlah sama suami masuklah sapi ke dalam situ. Akhirnya tuh sore besoknya ditutuplah jalan di sini sama suami saya pakai mobil koldisel, ya mobil koldisel di sini. Terus anggota Ipur tuh turun dari atas dari lokasi. Nggak dibolehin lewat sama suami saya karena memang suami saya minta penjelasan jalan ini gimana ceritanya, niatnya itu. Katanya Ipur nih langsung anggotanya mengadu ke Ipur langsung nelfon suami saya, marah-marah dia kenapa tutup jalan, ditantangin suami saya, ya kalau memang berani datanglah sini kata suami saya. Ditunggu sama suami saya, datanglah dia ke sini sudah maghrib sekitar jam 7-an lah. Dari cerita suami saya, sekitar jam 7-an dia datang, bawa 10 orang keluarganya. Suami saya di sini cuma berdua sama ada salah satu saudaranya di situ, rumahnya namanya Anden. Berdua sama Anden di sini, dikeroyok suami saya di sini. Sementara itu Sahrul selaku Kepala Desa Padang Tarok saat dikonfirmasi mengatakan kalau jalan yang menjadi pemicu penyebab terjadinya pengeroyokan secara administrasi bukanlah jalan umum. Yang sebenarnya itu kan dari awal, itu kan kita membaca dari awal ya. Kita membaca dari awal, itu kan yang membuat jalan itu adalah PT Perusahaan Lisun. Toh ceritanya, kita pun di waktu itu belum menjabat, ceritanya Perusahaan Lisun itu mengganti rugi tanaman tumbuh masyarakat. Nah, jadi dibukalah jalan itu oleh Lisun untuk operasional untuk pengangkutan kayu. Jadi sesudah itu memang tidak ada larangan bagi masyarakat untuk menempuh jalan tersebut oleh Lisun. Nah, jadi sampai sekarang memang jalan Lisun itu memang tidak produktif lagi, tidak jalan lagi. Cuman yang secara administrasinya diserahkan ke pemerintahan Nagari belum. Itu belum bisa kami katakan jalan umum. Kalau sudah ada secara administrasinya dijadikan aset Nagari, itu sudah dinyatakan jalan umum. Akan tetapi ini belum ada gitu. Berarti berkemungkinan itu masih di dalam tangan perusahaan. Walaupun perusahaan itu tidak jalan. Kata Nenek Mama dulu, perjanjiannya perusahaan dengan Nenek Mama itu adalah 35 tahun. Baru berjalan 10 tahun sampai sekarang baru. Nah, jadi itulah informasi yang kita dapat. Ya soalnya kita belum menerima surat apapun, walaupun dari Lisun itu suratnya sama kita pun tidak ada. Dialihkan kepada jalan umum, secara administrasi pun kita belum menerima.
Warga berharap masalah ini bisa segera diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan kedua belah pihak. Dari Sijunjung, Sumatera Barat, Arabir Kariwi, Nasional TV melaporkan.